Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Iviana dengan NIM 21042040 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran administrasi negara dan landasan penyelenggaraan administrasi negara sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Jumiati, MSI. Sebelum kita membahas mengenai apa peran administrasi negara dan juga landasan penyelenggaraan administrasi negara, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi negara. Jadi, administrasi negara ini merupakan usaha yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Secara sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan secara luas, administrasi negara diartikan sebagai seluruh proses kerjasama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu. Administrasi negara ini memiliki beberapa peran. Yang pertama, administrasi negara sebagai stabilisator masyarakat. Peran administrasi negara sebagai stabilisator masyarakat bermakna bahwa administrasi negara harus berupaya menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda. Walaupun mungkin banyak aspirasi yang bertentangan karena setiap masyarakat memiliki aspirasinya tersendiri. Dengan demikian, tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi, namun harus dihasilkan kebijaksanaan publik yang bisa menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, administrasi negara ini berperan sebagai pengatur dan mengarahkan serta mempercepat perubahan sosial. Perubahan sosial yang direncanakan disebut dengan pembangunan untuk mewujudkan kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Untuk mewujudkan pembangunan itu, administrasi negara harus berperan sebagai pelaksana sekaligus mengarahkannya agar seluruh kegiatan termasuk yang dilaksanakan masyarakat terfokus pada tujuan utamanya, yaitu berupaya untuk mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu administrasi negara berperan sebagai pendorong rakyat untuk memasuki kehidupan maju dan modern. Administrasi negara dalam kegiatannya pada dasarnya telah melakukan usaha mengantarkan masyarakat untuk memasuki kehidupan masyarakat maju dan modern melalui kegiatan pembangunan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Setiap negara, baik negara kecil maupun besar, pasti memiliki sistem administrasinya tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara tersebut. Administrasi Indonesia merupakan penyebaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, undang-undang sebagai landasan konstitusionalnya, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasionalnya. Baik, kita masuk kepada landasan penyelenggaraan sistem administrasi negara Indonesia. Landasan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah dasar dari suatu negara dibentuk. Berikut adalah beberapa landasan administrasi negara Indonesia. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah negara. Indonesia mempunyai landasan ideal berupa Pancasila. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia dan mempunyai jiwa kepribadian bangsa Indonesia.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan kepada penjabaran pengamalan dari 5 sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pengamalannya yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalannya yaitu memperlakukan setiap orang sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan tenggang rasa serta membantu orang yang kesusahan. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Bentuk pengamalannya yaitu menggunakan produk bangsa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, serta mengembangkan diri agar dapat membanggakan negeri lewat prestasi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk pengamalannya yaitu tidak memaksakan kehendak atau pandangan pribadi pada orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalannya yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain dan menjunjung semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kita masuk kepada landasan yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan, juga mengandung cita-cita dari proklamator kemerdekaan itu sendiri dan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan moral sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwasanya tujuan negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan negara. Kedudukan dan fungsi lembaga negara serta pemerintahan daerah merupakan dasar dari terselenggarakannya sistem administrasi negara Republik Indonesia. Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi 1. Pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pemerintahan negara, dan kesejahteraan sosial dan lain-lain yang diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 37. Yang keempat ada pasal aturan peralihan. Yang ketiga ada 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, dewasa ini yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini,
sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Kita masuk kepada landasan yang ketiga, yaitu landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara. Landasan operasional sistem administrasi negara Indonesia adalah garis-garis besar haluan negara, atau kita menyebutnya dengan GBHN. GBHN merupakan haluan negara dalam garis-garis besar yang merupakan pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arahan bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan jangka waktu yang panjang, sehingga dapat terwujud dalam waktu yang bertahap. Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang agama dan juga kepercayaan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang hukum, serta bidang politik dan keamanan. Pada saat ini kita sudah tidak mengenal lagi GBHN atau garis besar haluan negara, akan tetapi lebih mengkonstruksi kepada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau disingkat dengan RPJPN dengan periode 20 tahun. Yang kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat dengan RPJMN dengan periode 5 tahun, dan juga yang ketiga ada Rencana Kerja Pemerintah. Biasanya ini memiliki periode 1 tahun. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad, dan semangat. Ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia juga dipertimbangkan. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kita masuk kepada landasan yang keempat, yaitu landasan kebijakan lain. Landasan kebijakan lain ini terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan dengan kepastian hukum yang melindungi aparatur negara atau masyarakat. Yang kedua, ada kebijakan tidak tertulis, yaitu bukan peraturan perundang-undangan seperti pidato kenegaraan dan program kabupaten. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.